Menurut definisi, distribusi frekuensi adalah penyusunan data dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Dalam melakukan kegiatan penelitian, ada banyak teknik analisis data yang sering dipakai dalam ilmu statistik adalah distribusi frekuensi. Oke teman-teman, apa sih yang disebut dengan frekuensi itu? Nah, distribusi frekuensi itu adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tersebut. Nah, jadi distribusi frekuensi itu merupakan rangkaian data angka menurut kuantitasnya ataupun kategorinya. Rangkaian data angka menurut kuantitasnya disebut frekuensi kuantitatif. Sebaliknya, data yang disusun menurut kuantitasnya ataupun kategorinya itu disebut distribusi frekuensi kalitatif. Adapun jenis-jenis distribusi frekuensi yaitu dalam distribusi frekuensi dikenal 3 jenis tabel distribusi frekuensi. Antaranya tabel distribusi frekuensi relatif, tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Nah, selanjutnya nih, sebelum kita masuk ke dalam soal distribusi frekuensi, kita harus tahu dulu nih, apa sih kegunaan dari distribusi frekuensi itu? Nah, jadi kegunaan data yang diubah dalam bentuk distribusi frekuensi yaitu untuk memudahkan penyajian, mudah dipahami, dan mudah dibaca sebagai informasi. Nah teman-teman, untuk lebih jelas lagi, yuk sama-sama kita simak contoh soal tentang distribusi frekuensi berikut ini. Baiklah teman-teman, contoh soal 2.1. Seorang peneliti melakukan survei terhadap 80 pengusaha dalam suatu pertemuan mengenai pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Hasil survei tersebut diberikan di bawah ini. Data disajikan dalam satuan tahun. Berdasarkan data tersebut, dengan mengolah data ke dalam distribusi frekuensi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengusaha yang memulai usahanya paling muda adalah 16 tahun dan yang paling tua adalah 40 tahun. Hampir setengah dari kumpulan pengusaha tersebut yang memulai usahanya di usia 20-an. Kebanyakan pengusaha memulai usahanya pada usia 26 hingga 30 tahun, sedangkan paling sedikit pada usia 36 hingga 40 tahun. Terima kasih. Contoh soal 2.2. Di sini ada soal nilai ujian akhir mata pelajaran matematika siswa kelas 12 SMA Bintang dapat dilihat di bawah ini. Jadi, informasi yang dapat diambil dari data tersebut diantaranya adalah 50% siswa dalam kelas tersebut mendapatkan nilai pada rentang 71 sampai 90. Hanya ada satu siswa yang mendapatkan nilai antara 41 sampai 50. Sedangkan 6 siswa mendapatkan nilai istimewa yaitu di atas 90. Selanjutnya ada contoh soal 2.3. Posyandu Mawar mendata berat badan balita yang datang di pertemuan rutin pada bulan Oktober. Data berat badan dalam kilogram. Balita yang datang diberikan di bawah ini. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa data posyandu balita memiliki berat badan antara 5 kilo sampai 13 kilo. Nah, yang dimana ada beberapa balita yang memiliki berat badan di bawah 5,5 kilo dan ada juga yang memiliki berat badan di atas 10 kilo. Nah, yang dimana ada 4 balita yang memiliki berat badan di bawah 5,5 kilo, yaitu 5,2, 3,8, dan 5,4. Ada 8 balita yang memiliki berat badan di atas 10 kilo, yaitu 10,7, 12, 10,3, 12,4, 10,8, 10,5, 10,2, dan 11,5. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan nilai distribusi berat badan siswa. Nah, terbagi menjadi 4 kelas nih.
Jadi kelas pertama memiliki berat badan 40-55 kg dengan jumlah 2 siswa. Di kelas 2 memiliki berat badan 56-70 kg dengan jumlah 5 siswa. Di kelas 3 dengan berat badan 71-85 kg dengan jumlah siswa 5 orang. Dan di kelas 4 memiliki berat badan 85-90 kg dan jumlah siswa 5 orang. Halo teman-teman, dari data di atas kita dapat mengetahui ada 4 kelas yang dimana masing-masing kelas memiliki batas kelas. Kelas yang pertama 19 sampai 25 ada 11 orang. Kelas yang kedua 26 sampai 30 ada 12 orang. Kelas ketiga 31 sampai 35 ada 5 orang. Kelas keempat 36 sampai 40 ada 2 orang.